Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Bamen ATR, yang saya hormati Bapak Bamen Kumhan RI, yang saya hormati Wakil Ketua DPR RI, maupun yang tadi mungkin terlambat tidak bisa hadir, yang saya hormati Gubernur Babel, yang saya hormati Pak Kapolda, dan yang saya hormati Ketua Umum Apexindo Bapak Haji Abdul Ghafur dan beserta Sekjen, yang saya hormati para Gubernur, Pak Bupati, dan Wali Kota yang tergabung dalam Apexindo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia pada sore hari ini kita dapat bersama-sama berada di atas KRI Semarang. Ini suatu hal yang luar biasa. Saya ternyata memiliki mitra yang banyak sekali di Indonesia ini. Saya merasa bangga pada siang hari ini bisa bersama-sama dan ternyata saya memiliki mitra tadi, dan terus terang Bapak Ibu semuanya, saya baru tahu ternyata Apexindo ini ada dan bervisi maritim. Ya, kalau melihat tadi Apexindo merupakan asosiasi kepala daerah pesisir dan kepulauan. Ya, kepulauan kita ini jumlahnya 17.504. Oh ya, lupa, mohon izin Pak Profesor Rahman Dahuri, mohon maaf belum saya sebut. Ya, kemudian pesisir garis pantai kita juga mencapai 95.181 km. Ini terpanjang di dunia setelah Kanada. Padahal ini semuanya adalah wilayahnya Bapak Ibu semuanya, yang perlu diamankan, yang perlu diberdayakan sesuai dengan tugas pokok TNI AL. Di samping tugas pokok TNI AL adalah melaksanakan fungsi pertahanan matra laut, kemudian mengamankan wilayah laut juga, dan pemberdayaan wilayah pertahanan. Nah, pemberdayaan wilayah pertahanan ini tentunya yang kami berdayakan harus bersama-sama dengan pemerintah daerah yang tergabung dalam pemerintah daerah kepulauan dan pesisir ini, ya, sehingga tidak mungkin kami angkatan laut ini bekerja sendiri, ya, tentunya tanpa dukungan, tanpa bekerja sama dengan Bapak Ibu sekalian para kepala daerah kepulauan dan pesisir ini. Makanya kemarin saat Pak Gubernur Babel memberitahu saya tentang adanya Munas 2 ini, dan juga Pak Ketua dan Pak Sekjen datang ke tempat saya menyampaikan adanya dan Munas 2 ini, saya langsung merasa tergugah. Ternyata saya memiliki mitra yang jumlahnya berapa tadi? 333, banyak sekali, Pak. Ya, ini kalau kita berdayakan betul bahwa visi maritim yang disampaikan Presiden kita dan poros maritim dunia ini mudah sekali, Pak, membentuknya, mewujudkannya. Ya, mudah sekali mewujudkannya. Masa hanya visi maritim saja ditandangi sama angkatan laut sama 303 ini, masa nggak bisa? Bisa, ya bisa. Asal kita semuanya harus memiliki visi yang sama untuk meningkatkan untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya, dan kami yang tentunya memiliki tugas keamanan, kami siap untuk mengamankan di seluruh wilayah ini. Ya, tentunya tadi disampaikan oleh Pak Romin Dahuri, betul yang disampaikan beliau tadi, saya nggak hafal angka-angkanya, tapi betul yang disampaikan bahwa potensi laut kita ini sangat besar sekali, tapi masih minim untuk dimanfaatkan. Ya, saya contohkan, di Selat Malaka, Selat Singapura, yang setiap harinya kurang lebih ada 700 sampai 1.000 kapal melintasi itu, Pak. Ini Indonesia hanya melihat saja, mengeker itu sambil tepuk tangan saja, nggak pernah dimanfaatkan ini. Bahkan saat ini kami memproses hukum 12 kapal yang parkir di tempat kita. Jadi tempat kita hanya dipakai parkir, Pak. Bongkar muatnya di Singapura.
Ya, ini sekarang lagi kita proses Tanjung Mes. Dulu waktu saya Panglima Armada juga demikian, 16 kapal saya proses hukum karena parkir. Sudah saya ingatkan balik hanya suruh ngusir, nggak bisa diusir ini, harus ditangkap proses hukum. Ya ini berkali-kali, ya wilayah kita hanya dipakai untuk parkir. Nah ini karena tadi itu Pak, belum ada mungkin aturan dari pemerintah daerah. Makanya kalau mungkin ada aturan dari pusat belum ada, mungkin perlu juga kita kita susun. Bisa pemerintah daerah apabila itu mungkin di teritorial Pak ya. Mungkin Pak Wamen Kumham mungkin nanti bisa menyusun itu yang di teritorial ini supaya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang tergabung dalam Apexindo ini memiliki juga kewenangan untuk mengelola itu di wilayah teritorial. Nah, ini mereka ini masuk di dalam wilayah teritorial kita. Ini baru yang lewat di Selat Malaka, Selat Singapura, kemudian Alki 1, Alki 2, Alki 3. Ini banyak sekali kapal-kapal yang sebenarnya bisa kita laksanakan dengan pemanduan. Nah, pandu laut dari Sabang sampai ke ini kita ambil biaya pemanduan itu sebenarnya sudah potensi juga. Dulu saya pernah membantu Pelindo 1 untuk manfaat itu dan 3 tahun baru kelar. Dia bisa melaksanakan itu tapi dengan jumlah yang terbatas sehingga sekarang ini pun mungkin tidak optimal. Ya, belum lagi dari sektor kelautan, sektor perikanan yang tadi disampaikan Pak Profesor Rohmin Dauri itu betul Pak. Jadi setiap hari kami hanya nangkepi kapal Vietnam di Laut Natuna. Ya. Kalau dibanding dengan bahan bakar yang kita keluarkan dengan biaya kapal perang untuk menjaga itu tidak sebanding dengan setiap hari hanya bisa nangkepi. Coba kalau ikan itu ditangkap oleh nelayan kita sendiri di situ, ini akan menghasilkan devisa yang tinggi sekali. Sama seperti di Arafuru. Ya, di Pasifik dimanfaatkan oleh Filipina. Ya, kita memiliki 10 perbatasan laut, Pak. Dan di situ kerawanannya sangat tinggi. Ya mulai penyelundupan, perompakan dan sebagainya. Ya, itulah tugas-tugas saya untuk mengamankan seluruh wilayah laut ini ya di seluruh Indonesia ini. Nah, tentunya dengan nanti apabila dari Apexindo ini juga bergerak bersama-sama di laut, ini akan terjadi sinkronisasi yang bagus, ya, akan terjadi kerjasama yang baik ke depan sehingga saya bisa berkonsentrasi mengamankan bapak-bapak semuanya lah yang akan memberdayakannya. Ya saya juga memberdayakan tapi lebih bisa diberdayakan apabila ini inisiatif ataupun tugas dari bapak ibu semua yang tergabung dalam Apexindo. Dalam pemberdayaan wilayah kami juga memiliki program baru yaitu Kampung Bahari Nusantara. Ya mungkin dari Bapak Ibu Bupati maupun Pak Gubernur yang sudah bergabung dengan kita dalam pelaksanaan pembinaan potensi maritim, kami melaksanakan program Kampung Bahari Nusantara. Ini bekerjasama dengan kementerian lembaga terkait untuk bersama-sama meningkatkan taraf hidup masyarakat di situ. Dari sisi pariwisata, ada edukasi, ada kesehatan, ya kemudian dari sisi kesehatan, kemudian pariwisata, edukasi. Nah ini apabila diberdayakan dengan baik di wilayah itu, nah ini menjadi kegiatan jangka panjang. Jadi tidak selesai seperti sale. Nah, mohon maaf, yang selama ini sale, begitu habis sale, habis itu langsung selesai, nggak ada kelanjutannya. Ini saya harapkan kelanjutan dari sale ini adalah akan saya buat tadi Kampung Bahari Nusantara sehingga tidak memerlukan biaya yang besar tapi bisa kita kelola dengan waktu yang panjang dan pasti akan bisa meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat khususnya di pesisir. Sehingga harapan kami dengan adanya Munas ini yang kedua ini, nanti Munas-Munas berikutnya ya kami siap untuk membantu, kami siap untuk memfasilitasi. Dan memang harusnya kalau bicara dengan kepulauan dan pesisir, tempatnya harus di laut. Tempat di laut jadi kapal perang seperti ini. Ya. Ini sudah jalan Pak, mungkin nggak terasa Bapak Ibu, wah ini kayak di hotel saja. Enggak, ini sudah jalan kapalnya. Nah, harapan saya kemarin sebenarnya kepada Pak Ketua ini, harusnya dari Jakarta, saya bawa layar ke sini sehingga kita bisa punya waktu panjang. Nah kalau sekarang ini waktunya sangat singkat. Ya kita memiliki waktu yang panjang, bisa betul-betul untuk melaksanakan Munas ini dengan
tidak terburu-buru. Ya, harapan kami nanti Pak Ketua Umum, Pak Sekjen, ya kita rencanakan lagi yang lebih bagus untuk Munas-Munas berikutnya, dan jangan sungkan-sungkan untuk bekerja sama dengan Angkatan Laut. Ya, kami harapkan pada seluruh Bapak Gubernur, Pak Bupati, dan Pak Wali Kota yang tergabung dalam Apexindo ini dapat bekerja sama dengan komandan-komandan pangkalan Angkatan Laut di wilayahnya. Jadi kami memiliki 70 pangkalan Angkatan Laut, mulai kelas A, kelas B, kemudian kelas C dan D, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jadi saya sudah sepakat, silahkan Bapak Ibu untuk sama-sama melaksanakan bekerja sama dalam bidang pemberdayaan wilayah pertahanan melalui pembinaan potensi maritim yang dibuat dalam program Kampung Bahari Nusantara. Saya kira dengan program ini kita laksanakan dari hal yang terkecil dulu, kita sepakat, kita berkomitmen untuk bervisi maritim tadi, untuk mensukseskan, mewujudkan poros maritim dunia, dan dengan yang kecil-kecil dulu. Ya biar kami, kapal-kapal perang kami yang mengamankan di JTE, ya, sehingga yang wilayah teritorial tadi menjadi tugasnya para pangkalan dan juga dari Bapak Ibu semuanya yang berada di wilayah ini. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ya, sekali lagi kami haturkan terima kasih kepada seluruh peserta Munas 2. Harapan saya Munas 2 ini betul-betul dapat memberikan kontribusi yang baik, yang bagus, yang maju untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir dan kepulauan yang selama ini kita rasakan bersama, kita dengarkan bersama di berita, selalu menjadi masyarakat yang tertinggal dan menjadi tanggung jawab kita semuanya untuk itu, dan kami siap membantu. Dan tentunya dalam program vaksinasi, serbuan vaksinasi yang kemarin diprogramkan oleh pemerintah, saya langsung ambil kebijakan untuk melaksanakan serbuan vaksinasi maritim. Saya kira kalau Bapak Ibu ikuti itu, ya sampai saat ini masih berlanjut terus mulai tanggal 23 Juni yang lalu, serbuan vaksinasi maritim. Karena kami tahu bagaimana dengan maritim dan masyarakatnya bagaimana, sehingga saya sangat berkomitmen untuk itu, ya, sehingga masyarakat kita yang khususnya maritim ini, mereka akan terjadi herd immunity, mereka sangat masyarakat yang pekerja keras, sehingga perlu kita datangi, kita vaksin, sehingga mereka dapat melaksanakan pekerjaannya tentunya dengan aman apabila mereka divaksin semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya kami mohon maaf sekali dan terima kasih atas kehadiran DKRI, dan mungkin ada hal yang kurang berkenan selama di KRI ini, kami selaku Tuan mewakili Komandan KRI, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Salam, Om Santi, Santi Om, salam kebajikan. Namo Buddhaya. Kami ucapkan terima kasih kepada